Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi buat kalian. Kalian kan masih muda kan, masih tinggi cita-citanya. Dalam artian, kalian harus terus belajar seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi jangan pernah takut gagal. Gagal sekali nggak apa-apa, mau coba lagi. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Oke, langsung saja. Pada hari ini kalian udah tahu belum mau pelajari apa? Belum, nggak belajar ya kemarin. Oke, pada hari ini sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk temennya? Masuk semua. Baik, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Firnanti, ada Bu Arinda Yorin, hadir. Ya, ada Bu. Oke, masuk semua. Pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai peran dan tanggung jawab dalam siklus akuntansi. Nah, mungkin bisa dikeluarkan dulu buku tulisnya sama pulpennya. Jadi kan kalian di sini jurusan akuntansi ya. Yang orang mungkin cita-citanya pasti kerja di kantor, di bank, di perusahaan kan. Siapa sih yang nggak pengen kerja di sebuah perusahaan besar? Nah, jadi dalam sebuah perusahaan besar itu tentunya ada yang mengelola, khususnya bagian keuangan. Nah, dalam bagian keuangan itu dalam siklus akuntansi itu ada beberapa peran di dalamnya yang mana bisa mendukung perusahaan itu menjadi lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Seperti akuntansi. Nah, akuntansi itu berperan sebagai apa sih dalam perusahaan? Ada yang tahu? Mencatat transaksi. Dan transaksi yang betul. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Firnanti. Kemudian, benar yang dikatakan Firnanti, akuntansi itu sebagai mencatat transaksi yang masuk dan keluar yang berkaitan dengan kas ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada juga manajer perusahaan. Nah, itu ngapain sih tugasnya manajer? ya Bu, Ya, gimana? sebagai manajer keuangan itu tugas manajer yaitu mengawasi dan membuat keputusan apakah laporan yang diterima ini sudah baik atau masih ada yang diperbaiki. Benar sekali, beri plus dong buat temennya. Nah, dan yang terakhir tentunya kalian tidak asing dengan kata auditor. Pasti kan dalam perusahaan yang besar tuh ada yang namanya auditor. Nah, auditor itu apa sih perannya dalam perusahaan? Auditor itu bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan apakah sudah benar dan baik. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan teman kalian. Nah, benar yang dikatakan kalian semua. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada peran-peran masing-masing, seperti accounting, akuntansi, terus manajer keuangan, kemudian ada juga auditor, dan yang terakhir itu ada pemegang saham. Nah, di mana pemegang saham ini itu bertugas untuk melihat keuangan kalian itu apakah bagus, apakah tidak, dan apakah itu akan berinvestasi pada perusahaan kalian. Oke, langsung saja di sini Ibu mau mengajak kalian bermain peran atau role playing. Udah dia, ada yang berperan sebagai accounting, ada yang berperan sebagai manajer, ada yang berperan sebagai auditor. Yang nanti kalian akan dikasih studi kasus, kalian kerjakan sesuai dengan peran masing-masing, kalian diskusikan kemudian kalian presentasikan ke depan. Bisa dipahami? Oke. Bagian akuntansi bisa mengambil ke depan untuk sudah dikerjakan. Waktu pekerjaannya hanya 30 menit, bisa dimulai dari sekarang. Ini saya mau melaporkan kelaporan keuangan bulan ini, silakan diperiksa Bu. Saya akan bisa dulu ya. Oh ya, baik, ada peningkatan
akan segera saya serahkan ke pihak auditor agar segera dicek apakah laporan yang saya terima ini sudah baik atau masih ada yang diperbaiki lagi. Baik, saya permisi. Saya menerima dokumen dari pihak akuntansi dan akan saya serahkan ke pihak auditor untuk segera dicek apakah dokumen ini sudah benar atau harus ada yang diperbaiki. Silakan. Periksa dulu ya, Mbak. Iya. Dilihat dari laporan keuangannya, ternyata laporannya itu sudah baik. Anak-anak semua, setelah kalian tadi bermain peran atau role playing, tentunya Bu Guru ingin kalian presentasikan hasilnya tadi. Di mana kalian sudah memainkan peran sebagai auditor, sebagai akuntansi, dan juga sebagai manajer. Mungkin bisa silahkan di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kalau saya gimana? Boleh. Baik, kan tadi saya perannya sebagai akuntan ya. Nah, untuk tugas akuntan sendiri itu mencatat transaksi dari berdasarkan bukti transaksi yang sudah Ibu Guru berikan tadi. Jadi di situ saya kemudian menganalisis transaksi itu, kemudian saya masukkan di jurnal, lalu di buku besar, lalu setelah saya buat laporan keuangan semua, itu ada laporan laba rugi, terus laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Lalu kemudian saya serahkan ke bagian manajer keuangan. Nah, itu bagian manajer keuangan kemudian ngasih ke auditornya. Itu Bu. Oke, baik sekali. Mungkin dari disampaikan Mbak Fir nanti ada yang ingin ditanyakan dari teman-temannya. Sudah paham semua? Sudah. Baik, silakan duduk Mbak ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, siapa yang ingin maju presentasi? Oke, Mbak Yodi, silakan. Baik, tadi saya sebagai peran manajer perusahaan Ibu. Jadi saya tadi bertugas sebagai manajer keuangan. Tugas saya yaitu mengawasi dan membuat keputusan apakah laporan yang saya terima itu sudah baik atau masih ada yang harus diperbaiki. Dan saya harus menyetorkan dokumen dari pihak akunting ke pihak auditor agar bisa dicek lebih lanjut apakah dokumen tersebut sudah baik atau perlu ada yang perlu diperbaiki. Baik, tepuk tangan dong buat Mbak Yodi. Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan terkait perannya manajer keuangan? Belum paham Bu. Baik. Silahkan diperbaiki apa ada yang salah yang nantinya itu bisa untuk sebagai acuan laporan keuangan berikutnya seperti itu. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Guru? Belum. Sudah paham semua? Baik, karena sudah paham semua, pembelajaran hari ini Bu Guru